يا معشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة يمسك والإمام يحب فرد الدروس أمسكوا واسمعوا وأتوا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وأتوا رحمه الله أمسكوا واسمعوا وأتوا رحمه وشاله ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna tidak ada larangan Allah kecuali kita menjadi orang yang paling jauh dari larangan tersebut, dan tidak ada perintah kecuali kita adalah orang pertama di barisan terdepan yang melaksanakan perintah tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-Falaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sadaqallahul 'azim, yang artinya wa man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, konsisten dengan perintah dan larangan dari Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala yang akan menemukan baginya jalan keluar. Tidak ada manusia yang hidup di permukaan bumi kecuali menghadapi masalah hidupnya. Setiap orang di dalam masjid ini masing-masing berjibaku dengan masalah hidupnya, yang kemudian masalah itu menjadi beban pikiran dan beban kehidupan. Padahal Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta jagat raya alam semesta, Sang penulis takdir bagi seluruh makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya masalah hidup, Allah Ta'ala yang akan menemukan jalan keluarnya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sholat kita, ibadah kita hanya ritual kewajiban belaka yang kosong dari hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Wa man yattaqillah, siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah yang akan menemukan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah yang akan mencurahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka, di luar nalar perhitungan kecerdasan manusia. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan siapapun orangnya yang bertawakal kepada Allah, dia kembalikan segalanya kepada Allah. Manusia punya tugas amal ikhtiar. Setelah beramal ibadah, berdoa memohon kepada Allah, tapi hasilnya adalah hak Allah Ta'ala. Hasil akhir bukan domain dan kekuasaan kita, itu kekuasaan Allah. Tugas kita hanya beramal dan berdoa, hasilnya terserah Allah. Itulah arti tawakal. Orang yang penuh sesal, orang yang berkeluh kesah, orang yang tidak bisa menerima kenyataan hidup yang ia jalani, orang yang depresi, orang yang stres, barometer bahwa tingkat tawakalnya kepada Allah itu dipertanyakan. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapapun orang yang bertawakal kepada Allah, serahkan kehidupannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah Ta'ala yang akan memberikan kehidupan kepada dirinya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fondasi dasar kehidupan adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, menghamba Allah
Setelah itu ada tata kelola kehidupan di muka bumi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Tata kelola bumi adalah tugas Nabi Allah Adam dan anak keturunannya. Maka kalau manusia tercipta sesuai dengan kehendak Allah, itu bernilai ibadah. Tata kelola di muka bumi itu ibadah, bekerja itu ibadah. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan baik, profesional. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia untuk tata kelola di bumi, dan itu bernilai ibadah. Jangan kira ibadah di masjid saja. Jangan dikira ibadah hanya memegang Al-Quran saja. Jangan dikira ibadah hanya memegang hadis saja. Jangan dikira ibadah hanya zikir saja. Di luar rumah ibadah, pekerjaanmu, keseharianmu, keberlangsungan umat manusia adalah bernilai ibadah. Semua ibadah. Maka Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau menemui seorang pemuda yang berada di dalam masjid, beribadah, berzikir, membaca Al-Quran. Maka Umar bin Khattab selaku khalifah bertanya, siapa yang menjamin kehidupanmu? Maka pemuda tersebut mengatakan, aku punya saudara laki-laki, akhi, saudaraku yang ia bekerja keras, kemudian ia menghidupi kami. Maka kemudian Umar bin Khattab mengusir keluar pemuda tersebut mengatakan, akhuka a'bad minka. Saudaramu yang bekerja keras itu lebih ahli ibadah darimu yang ada di dalam. Jamaah yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ahadiban nas an yaqulu an yutraku an yaqulu amanna billah wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengatakan, mengira an yutraku, mereka dibebaskan begitu saja ketika mengatakan amanna billah, kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wa hum la yaftanun, tanpa tidak mendapatkan ujian kehidupan? Sesungguhnya semakin beriman seseorang, semakin besar ujian kehidupan yang akan dia hadapi. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling banyak ujian kehidupannya adalah para nabi, kemudian yang seperti para nabi, kemudian yang seperti para nabi. Dalam manusia, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan seluruh makhluk, Allah berikan sarana kehidupan, Allah berikan pagi hari, matahari terbit, Allah berikan petang, matahari tenggelam, Allah berikan siang yang terang benderang, Allah berikan malam yang gelap gulita, Allah berikan musim panas, Allah berikan musim penghujan, Allah berikan sehat, Allah berikan sakit, Allah berikan senyum, Allah berikan tangis, Allah berikan rezeki kadang-kadang Allah ambil rezeki tersebut. Itulah kehidupan. Maka hidup itu sama saja, tawang menawang. Tugas kita adalah beribadah, kemudian bekerja keras, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Kekayaan bukan barometer bahwa Allah cinta kepada hamba tersebut karena forum kaya raya. Angkat jabatan juga bukan tanda bahwa Allah cinta dengan hamba tersebut karena Fir'aun dan Namrud karena kekuasaan. Nabi Muhammad SAW hidup dalam sederhana. Pada saat ditawarkan, maukah gunung Uhud itu dijadikan emas, Rasul memilih untuk beristirahat setiap hari beralaskan tikar yang berbekas dengan pipi dan tangannya. Rasul bisa angkat senjata melawan orang-orang Makkah. Ketika Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Nahnu bi'izni qaumina." Ya Rasulullah, kami orang-orang terpandang, kami orang-orang kuat
izinkan kami angkat senjata melawan mereka. Rasulullah tidak bisa. Rasulullah dalam mati dari Allah tidak perintahkan kita untuk angkat senjata walaupun punya kekuatan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari kota Taif, kirim para batu hingga kaki berdarah-darah, dicaci maki, terusir dari Taif. Mereka datang, ya Rasulullah, izinkan aku angkat dulu, aku sampaikan kepada mereka orang-orang yang durhaka. Rasul mampu dan kita balas dendam kalau bahasa kita. Tapi Rasul mengatakan, aku berharap anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Kita kadang-kadang tidak sabar menerima kepahitan hidup saat ini. Ketika tidak enak sedikit, ketika pahit sedikit, ketika gagal sedikit, kesabaran itu setipis tisu. Sudah berkeluh kesah, sudah putus asa. Pada bunyinya tersebut, serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah, dan tetap beribadah, dan tetap bekerja keras. Hasilnya enak atau tidak enak, berhasil atau tidak, pasrahkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjadi hamba Allah yang baik, tetap beribadah, dan tetap membangun tata kelola seluruh dunia. Terakhir, mari senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat di waktu tidak bisa ditawar-tawar. Tapi setelah itu duduk saja 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sebut nama Allah, sebut namanya, muliakan nama Allah, angkat kedua tangan untuk berdoa. Fokus itu saja. Jadikan itu sebagai amalan pamungkas. Laksana seperti orang yang menggali sumur. 5 meter belum bertemu dengan air, lanjutkan. Terus menggali dengan ibadah, fokus dengan satu ibadah. 10 meter belum keluar, lanjutkan. 20 meter, lanjutkan istiqamah dalam beribadah. Sampai 20, 50, 100 meter telah akan membawa sumber air akredit. Kita kadang tidak sabar. Baru menggali sumur 5 meter, tidak keluar, tidak sabar, berpindah menggali di sampingnya lagi. Baru 10 meter tidak. Kita baru sholat 5 waktu, doa kali ini jaga puasa kita mencari amalan baik. Kita berpikir setelah sholat hidup kok tetap hancur tak berubah, cari amalan yang lain lagi. Amalan baik jadi ini juga bebani tangan di tangan ini tanpa ada satu sumber yang keluar airnya. Itulah kenapa orang-orang dulu itu hidup sederhana, sholatnya sederhana, ibadahnya sederhana, kuliah pikirannya sederhana. Tapi mungkin itu istiqomah sepanjang saja sampai tua-tua mereka tetap lakukan. Itulah yang menjadi sumber air akredit yang membahagiakan kehidupan mereka. Sebab dulu tidak pandai, tidak suka, tidak pendidikan tinggi, hidup dalam modern. Tapi tanah di mana-mana. Anak dibangunkan rumah semua, diwarisi semuanya. Sementara ada yang kata informasi dan teknologi, pendidikan tinggi di mana-mana, disempurnakan. Tapi hidup itu susah dan sulit. Ada yang salah dengan mindset pola pikir dan kehidupan kita. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran ulama-ulama kita terdahulu yang tampak sederhana, tapi istiqomah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. أشهد
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته. ثم إن الله أمر أمرا بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وأيده في ذلك بالمؤمنين من عباده، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا أهديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.